dapat mencukur rambutnya, maka semua orang akan tahu bahwa segala kabar yang mereka dengar tentang engkau sama sekali tidak benar, melainkan bahwa engkau tetap memelihara hukum Taurat. Tetapi mengenai bangsa-bangsa lain yang telah menjadi percaya, sudah kami tuliskan keputusan-keputusan kami, yaitu mereka harus menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala, dari darah, dari daging, binatang yang mati dicekik, dan percobulan. Pada hari berikutnya Paulus membawa orang-orang itu, serta dengan dia ia mentahirkan diri bersama-sama dengan mereka, lalu masuk ke Bait Elohim untuk memberitahukan bila mana pentahiran akan selesai dan persembahan akan dipersembahkan untuk masing-masing. Pertanyaan saya, sebagai Yudaism, persembahan apa yang dipersembahkan oleh Paulus pada saat pentahiran? Minggir saya jawab. Silakan. Jadi, ya. Minggir saya jawab. Ambo jawab. Pentahiran siapa? Yang mana? Pentahiran yang Yesus katakan di dalam Matius 8 nomor 4. Silakan Anda baca. Lalu Yesus berkata kepadanya, waduh ketombak. Kena tombak lagi, kok kurang asem ini orang-orang ini. Tidak bisa melawan Bang Joma pakai data, argumentasi, akunnya yang dihajar. Kalahkan kami dengan ilmu dan data. Bukan cara Belanda yang lu pakai, Kucluk. Pandi. Ya. Targetnya Ustaz Talib, itu ada Ustaz Talib. Assalamualaikum Ustaz Talib. Assalamualaikum Ustaz Talib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cara tentara Romawi Bang Handi main tumbak. Iya. Dan selesai. Pandi, buat lagi targetnya Pandi. Oh siap. Tunggu Bang Juma ganti akun dulu. Iya, nggak usah yang sambil besar-besar. menunggu Bang Juma, terakhir nih Bombong WA saya lagi nih. Ayolah Bang Handi, ajak Bang Juma naik. Gini loh, dia kirim linknya segala macam kan gitu. Saya bilang, nenekmu kiper lah. Nikmati kesepianmu. Nikmati penontonmu sepi. Kami di Komal Muslim rame. Mampus aja lu gue bilang. Gitu lanjut. Matius 8 nomor 4. Lalu Yesus berkata kepadanya, ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun. Tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka. Persembahan Musa apa? Binatang. Persembahan Musa. Hewan atau manusia? Hewan. Jadi persembahan, jadi Paulus bertobat dan mempersembahkan dirinya setelah dia ditahirkan. Allahu Akbar. Orang-orang Kristen kena prank. Subhanallah. Itu data, Bung, itu data. Mudah-mudahan tahun depan tidak direvisi lagi. Silakan dilanjut sahabat-sahabat, adik-adik saya sekalian. Lanjut. Baik. Tapi dari mana asal persembahan tumbal manusia di tiang salib? Itu ajaran dari mana ya? Enggak ada Bang Andi. Penyaliban itu hukuman dua bangsa yang menggunakan pada masa itu. Ketika bangsa Romawi ke Yahudi, dan Yahudi ketika hidup beradaptasi dengan orang Roma, maka kalau Yahudi kan rajam tuh. Makanya Al-Quran mengatakan apa? Mereka tidak membunuh dan tidak menyalib. Yang terjadi harusnya dirajam dulu baru disalib. Kan begitu poinnya. Nah, hukuman Yahudi dan hukuman Romawi. Yang terjadi adalah salib itu adalah hukuman bagi penjahat nasionalis. Bagi Romawi. Bagi Yahudi, salib itu adalah hukuman bagi orang yang melakukan dosa besar yang statusnya sudah dikutuk oleh Elohim. Nah, terjadi enggak itu pada Yesus? Tidak terjadi.
tidak terjadi. Lalu terjadinya kepada siapa? Kepada pelaku kejahatan. Loh, kok bisa gitu Bang Suma? Oke, Anda tidak percaya? Silakan berselancar ke Matius 12 nomor 38 sampai nomor 40. Apa yang diterangkan di sana? Angkatan jahat ini minta satu tanda dan tidak akan diberikan satu tanda apapun selain tanda Yunus. Sebab Yunus 3 hari 3 malam dalam perut ikan, demikian juga anak manusia. Yudas anak kucing apa anak manusia? Manusia, Paman. Anak manusia. Sebab anak manusia akan berada dalam perut bumi, kubur 3 hari 3 malam. Berarti hari ketiga bangkit gak? Yunus keluar dari perut ikan hari ketiga keluar nggak? Keluar. Keluar. Anak manusia pada hari ketiga keluar nggak? Iya. Keluar. Tadi Yohanes 14 nomor 3, Yohanes 12 nomor 31, iblis dilemparkan keluar dari Kubur. kubur. Sekarang angkatan jahat minta satu tanda. Tanda yang diberikan kepada angkatan jahat adalah anak manusia keluar pada hari ketiga di kubur. Betul? Itu tanda untuk siapa? Angkatan jahat. Angkatan jahat. Angkatan Sekarang bagaimana dengan angkatan yang tidak jahat? Diberi tidak tanda itu? Diberi tidak tanda itu? Tidak. Mana buktinya, Tidak. dalilnya? Mana dalil buktinya? Tahu atau belum tahu? Belum. Belum tahu. Baca Lukas 24 nomor 9 sampai nomor 12. Baca. Kita dengar sama-sama. Ini bukan angkatan jahat. Coba dibaca. Baik, dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala dan Yohana dan Maria ibu Yakobus dan perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong. Omong kosong. Dan mereka tidak percaya kepada perempuan. Tidak percaya. Sungguh pun demikian, Ini. bangun. Ah. Lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kapan saja. Ya, terus pelan-pelan. Lalu ia pergi dan ia bertanya dalam hatinya, apa yang kiranya setelah terjadi. Coba. Saya ulang pertanyaan saya. Angkatan jahat tadi diberi tanda enggak? Diberi Tanda Yunus. Tanda Yunus bangkit dari kubur hari ketiga, betul? Betul. Betul. Murid-murid dikasih tanda itu enggak? Tidak. Tidak. Makanya Petrus berkhotbah, Yesus yang kau salibkan itu telah dijadikan menjadi Tuhan dan Kristus. Oke? Oke, paham? Jadi bangkit dari kubur itu memang ada, tapi itu tanda untuk angkatan jahat. Angkatan jahat itu diberikan untuk mereka. Kristus itu untuk hadiah bagi mereka. Makanya Paulus mengatakan dalam Galatia 1 nomor 15, aku diutus kepada orang-orang yang tidak bersunat. Dapat mencukur rambutnya, maka semua orang akan tahu bahwa segala kabar yang mereka dengar tentang engkau sama sekali tidak benar, melainkan bahwa engkau tetap memelihara hukum Taurat. Tetapi mengenai bangsa-bangsa lain yang telah menjadi percaya, sudah kami tuliskan keputusan-keputusan kami, yaitu mereka harus menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala, dari darah, dari daging, binatang yang mati dicekik, dan percobulan. Pada hari berikutnya Paulus membawa orang-orang itu serta dengan dia. Ia mentahirkan diri bersama-sama dengan mereka lalu masuk ke Bait Elohim untuk memberitahukan bila mana pentahiran akan selesai dan persembahan akan dipersembahkan untuk masing-masing.
Pertanyaan saya, sebagai Yudaism, persembahan apa yang dipersembahkan oleh Paulus pada saat pentahiran? Minggir saya jawab. Silakan. Jadi, ya. Minggir saya jawab. Ambo jawab. Pentahiran siapa? Yang mana? Pentahiran yang Yesus katakan di dalam Matius 8 nomor 4. Silakan Anda baca. Lalu Yesus berkata kepadanya, waduh ketombak. Coba kena tombak lagi, kok kurang asem ini orang-orang ini. Tidak bisa melawan Bang Juma pakai data, argumentasi, akunnya yang dihajar. Astagfirullahaladzim. Kalahkan kami dengan ilmu dan data. Bukan cara Belanda yang lu pakai, Kucluk. Pandi. Ah, ya. Lagi targetnya Ustaz Pandi. Talib, itu ada Ustaz Talib. Assalamualaikum Ustaz Talib. Assalamualaikum Ustaz Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cara tentara Romawi Bang Handi main tumbak. Ya, Iya, iya. nonton saya. Pandi, buat lagi targetnya Pandi. Oh siap. Tunggu Bang Ya, Juma ganti akun dulu. Iya, nggak usah yang Sambil menunggu besar-besar. Bang Juma, terakhir nih Bombong WA saya lagi nih. Ayolah Bang Andi, ajak Bang Juma naik. Gini loh, dia kirim linknya segala macam kan gitu. Saya bilang, nenekmu kiper lah. Nikmati kesepianmu. Nikmati penontonmu sepi. Kami di Komal Muslim rame. Mampus aja lu gue bilang. Gitu lanjut. Matius 8 nomor 4. Lalu Yesus berkata kepadanya, ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka. Persembahan Musa apa? Binatang. Persembahan Musa, Hewan atau manusia? Hewan. 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 Jadi persembahan. Jadi Paulus bertobat dan mempersembahkan dirinya setelah dia ditahirkan. Allahu Akbar. Orang-orang Kristen kena prank. Subhanallah. Itu data, Bung. Itu data. Mudah-mudahan tahun depan tidak direvisi lagi. Silakan dilanjut sahabat-sahabat, adik-adik saya sekalian. Lanjut. Baik, Tapi dari mana asal persembahan tumbal manusia di tiang salib? Itu ajaran dari mana ya? Enggak ada Bang Andi. Penyaliban itu hukuman dua bangsa yang menggunakan pada masa itu. Ketika bangsa Romawi ke Yahudi, dan Yahudi ketika hidup beradaptasi dengan orang Roma, maka kalau Yahudi kan rajam tuh. Makanya Al-Quran mengatakan apa? Mereka tidak membunuh dan tidak menyalib. Yang terjadi harusnya dirajam dulu baru disalib. Kan begitu poinnya. Nah, hukuman Yahudi dan hukuman Romawi. Yang terjadi adalah salib itu adalah hukuman bagi penjahat nasionalis. Bagi Romawi. Bagi Yahudi, salib itu adalah hukuman bagi orang yang melakukan dosa besar yang statusnya sudah dikutuk oleh Elohim. Nah, terjadi enggak itu pada Yesus? Tidak terjadi. Tidak terjadi. Lalu terjadinya kepada siapa? Kepada pelaku kejahatan. Loh, kok bisa gitu Bang Suma? Oke, Anda tidak percaya? Silakan berselancar ke Matius 12 nomor 38 sampai nomor 40. Apa yang diterangkan di sana? Angkatan jahat ini minta satu tanda dan tidak akan diberikan satu tanda apapun selain tanda Yunus. Sebab Yunus 3 hari 3 malam dalam perut ikan, demikian juga anak manusia. Yudas anak kucing apa anak manusia? Manusia paman. Anak manusia. Sebab anak manusia akan berada dalam perut bumi, kubur 3 hari 3 malam. Berarti hari ketiga bangkit gak? Yunus keluar dari perut ikan hari ketiga keluar gak? Keluar. Anak manusia pada hari ketiga keluar gak? Iya. Keluar.
Tadi Yohanes 14 nomor 3, Yohanes 12 nomor 31, iblis dilemparkan keluar dari kubur. Sekarang angkatan jahat minta satu tanda. Tanda yang diberikan kepada angkatan jahat adalah anak manusia keluar pada hari ketiga di kubur. Betul? Itu tanda untuk siapa? Angkatan jahat. Angkatan jahat. Angkatan Sekarang bagaimana dengan angkatan yang tidak jahat? Diberi tidak tanda itu? Diberi tidak tanda itu? Tidak. Mana buktinya, Tidak. dalilnya? Mana dalil buktinya? Tahu atau belum tahu? Belum. Belum tahu. Baca Lukas 24 nomor 9 sampai nomor 12. Baca. Kita dengar sama-sama. Ini bukan angkatan jahat. Coba dibaca. Baik, dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala dan Yohana dan Maria ibu Yakobus dan perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong. Omong Dan kosong. mereka tidak percaya kepada perempuan. Tidak percaya. Sungguh pun demikian, Petrus Ini. bangun. Ah. Lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kapan saja. Ya, terus pelan-pelan. Lalu ia pergi dan ia bertanya dalam hatinya, Hati. apa yang kiranya Kiranya terjadi. Coba. Saya ulang pertanyaan saya. Angkatan jahat tadi diberi tanda enggak? Diberi Tanda Yunus. Tanda Yunus bangkit dari kubur hari ketiga, betul? Betul. Betul. Murid-murid dikasih tanda itu enggak? Tidak. Tidak. Makanya Petrus berkhotbah. Yesus yang kau salibkan itu telah dijadikan menjadi Tuhan dan Kristus. Oke? Oke, paham? Jadi bangkit dari kubur itu memang ada, tapi itu tanda untuk angkatan jahat. Angkatan jahat itu diberikan untuk mereka, Kristus itu untuk hadiah bagi mereka. Makanya Paulus mengatakan dalam Galatia 1 nomor 15, aku diutus kepada orang-orang yang tidak bersunat.